Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bombom di siaran Solata BM2 Upgrade. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, di malam hari ini kita punya tema pembacaan firman hari ini dalam Matius 11 ayat 29. Dan di sini Pak Bombom ambil tema kenapa juru selamat jadi manusia. Nah, ini yang selalu dipertanyakan ya. Tuhan kok manusia? Manusia itu kan biasa. Nah, malam ini kita bahas ya. Tadi Pak Bombom baru salam-salam cuap-cuap ya, menyanyi sama saya pulai, Rudi sang debater ya. Saya ke sebelah menyeberang, menyanyi sumbang-sumbang satu lagu ya. Harus begitu sesama Kristen, anak-anak Tuhan, kita harus saling mendukung ya. Meskipun ada permasalahan tinggalkan ya, harus kita semua saling mengasihi. Oke, saya salam-salam dulu buat teman-teman yang ada di Amerika, Ibu Elita, Ibu Meta, Gerbang Asia, Ibu Ika, ibu-ibu saja banyak di Amerika Serikat. Padahal penonton Amerika Serikat banyak loh, semua ya. Salam buat penonton di Amerika Serikat, shalom, selamat malam, selamat hari Minggu. Mungkin di sana sudah pagi ya, persiapan gereja. Dan semua yang ada di Eropa, ada Pak Huta Barat, kemudian ada Ibu Ine di Kanada, nah, Italia saya nggak tahu ya, di Jerman ada juga, Denmark, pokoknya Kanada, Denmark, Jerman, Italia, Luxembourg, Turki, Irak tidak ada, Iran, Afghanistan apalagi tidak ada ya, tidak ada ya. Nah terus di Inggris Raya, Belanda, nah penonton Belanda banyak sekali ya. Israel nggak ada Israel, yang ada di Palestina. Ya, kemudian di Macau ada Ibu Vicky di sana, terus di Hong Kong Ibu Helen, Walangita, terus ada di Shalom juga ya buat Boneng. Selamat hari Minggu semua, Tuhan Yesus berkati. Nadine Boru, nah, Toraya Mintulasam, Sang Toraya, nah, banyak ya. Terus dengan Ibu Nina di Taiwan, Shalom. Terus Ibu Budi Hartiningsi di Swedia, semua masyarakat di Swedia yang mewakili Ibu Budi ya, Hartiningsi, Shalom. Terus di Malaysia ada Ibu Nakayama, Pak Molan, ada Ibu Ina yang tadi malam lucu-lucu ya. Siapa lagi ya? Singapura, nggak tahu siapa, banyak ya Singapura ya. Terus di mana ya? Di Australia banyak nonton di Australia juga, Timur. Nah, kemudian dari Sabang sampai Merauke. Saudara semua ada di live chat, Tuhan Yesus berkati. Ada Sabto dari awal ya, paling setia dengan Pak Bombom. Nah, Pak Wahyu Ilahi, gas full, gas yang mana? Janganlah. Tema hari ini kan nggak terlalu gas, santai. Paling sebentar aja tema hari ini ya, dan hari Minggu. Nah, kemudian apa lagi? Ya mulai, oh di Belanda, dari Belanda, sebentar saya lihat. Ibu ini kayaknya ya, kan sebut namanya gitu, saya lihat dari Belanda. Dari Belanda. Ya sudah live lah, tanya sudah live lah. Berarti mereka ini nggak subscribe ya kalau nggak kejalan. Terus kemudian Papua Barat, orang-orang tapi Pak di Merauke ya, terima kasih banyak, DP oleh-oleh suada. Dari Merauke. Cimilan ya. Ipat orang ya. Terus di Manado, keluarga Sumaranda, keluarga Tumanung, di Sangir, di Manado, Kalau, semua. Terus Sang Toraya, Mitonasang, Jo, Papua Barat, dimanapun sampai luar negeri, Mitonasang Toraya. Bogimel. Kemudian keluarga saya di Pangala, Shalom.
BMX ya, salam sejahtera menyertai kita semua. Kemudian di Maluku, Maluku Utara, Kepulauan Maluku, Kepulauan Halmahera, kemudian di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian di Pulau Bali ada Pamade, Asep Suryana, Aries, nggak tahu namanya, Udin atau siapa, terus apa, di Pulau Jawa, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Utara tidak ada ya, Jawa Utara ya, di Jakarta, Bekasi, Surabaya, nah pokoknya semua, di Sumatera, sana ada keluarga Siagian, keluarga Sibarani, Simanukale, keluarga Simamora, anak Batak juga nih parah ya. Iya, agak Simamora baru gitu. Padahal abang saya itu kira babinya banyak kok, Simamora. Ya, Jawa Baratnya, selamat malam, kumaha damang, saya tuh Jawa Barat ya. Jawa Timur, shalom semuanya. Nah, semuanya dari Belanda. Banyak ya versi Pak Bobon tuh ibu-ibu ya dari Belanda. Bapak-bapak juga banyak, tapi paling banyak ibu-ibu. Kemudian teman-teman dari Kalimantan, ada Pak Pinus. Nah, kemudian terima kasih juga buat teman-teman ya, khususnya Pak Charlie. Pak Charlie Maruli. Dia paling setia dengan Pak Bomom ya. Bantu pulang pelayanan dia. Lihat Pak Bomom kalau mulutnya udah gak gerak, dia langsung telepon. Ada kopi kah? Nah, itu Pak Maruli. Ini ya, kena hujan. Sebentar ya. Hujan. Jadi terus teman-teman Pak Santoso, kemudian Pak Otto Wong, shalom Pak Otto Wong, gimana kabar? Baik-baik, pasti baik-baik. Terus Ibu Vicky di Hong Kong ya, terus Ibu Heni, banyak ya, dan teman-teman semua, ya Pak Bobom tidak sebut satu persatu. Malam hari ini, puji Tuhan tadi 2 orang sudah dibaptis, ya, yang pecinta sholat ABM 2, tapi Pak Bobom belum bikin fotonya, belum bikin kasih buram wajahnya ya, belum. Hari ini 2 orang udah dibaptis, Pak Slamet ya, anak didik kami, Pak Slamet, karena dia tinggal di sana, saya suruh Pak Slamet, ya, mereka yang membaptis ya. Amin, amin. Mereka yang membaptis dari anak-anak yang anak-anak rohani Pak Bombom. Karena dia tinggal di daerah sana, jadi saya suruh Pak Slamet yang baptis. Karena Slamet di sana. Jadi baptis ya 2 orang ya, di Tuhan. Semua dukungan doa dari teman-teman pecinta sholat ABM 2. Hari ini 2 orang diselamatkan. Ya, Pak Slamet, saya nggak bisa kasih tunjuk fotonya dulu ya, karena saya punya HP kan bukan yang HP yang ada tulis-tulis, wajahnya dirubah ya. Saya nggak berani tunjukkan. Tapi jelas 2 orang ya, sudah dibaptis. Pecinta sholat ABM 2 yang sudah dibaptis. Pak Slamet, ya, sebentar Pak Slamet saya undang masuk lah. Kemudian salam-salam juga buat teman-teman semua. Malam hari ini siapa ya? Bentar ya. Oh iya. Namanya bentar ya. Namanya ya, Stefanus. Dia minta didoakan, nanti kita berdoa ya. Terus kemudian Stefanus dengan Ibu Marpaung, Ibu Samosir ya, Ibu Yanti ya, salah namanya ya, Marpaung. Iya, Ibu Yanti Samosir sama Stefanus.
Nanti kita berdoa semua ya. Oke, sebelum kita membaca sebagian firman Tuhan, mari kita sama-sama menerima berkat sukacita, biar pada waktu kita menyampaikan firman Tuhan dan kita sama-sama membaca, biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Ya, salam ya buat semua teman-teman di live chat. Terima kasih banyak yang dukungan atas sholat ABM 2. Haleluya. Mari kita bersatu dan doa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Di malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur yang mana Engkau telah menjaga kami dari malam hingga pagi hari. Kami boleh bangun tanpa kekurangan satupun. Engkau telah membangun kami dengan tubuh yang sehat dan memberikan kami umur panjang dan nafas yang baru dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, terima kasih Tuhan, yang mana hari yang sangat baik hari ini Tuhan. Anak-anak-Mu yang mana sudah ikut beribadah ataupun yang masih sementara ibadah Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Karena posisi kami Tuhan di dalam dunia ini Tuhan, waktu kami sangat berbeda, dan kami yakin dan percaya di mana kami berdoa Tuhan, kami memuji dan memuliakan dan membesarkan nama-Mu, Engkau selalu mendengarkan kami Tuhan. Dan Engkau ada di situ Tuhan. Bapak, terima kasih banyak Bapak. Di malam hari ini kami akan membaca sebagian firman kebenaran-Mu Tuhan. Untuk itu tuntun kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami semua bisa menerima firman kebenaran-Mu Tuhan dengan sukacita. Dan kami semua bisa menabur secara rohani kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Biarlah mereka tumbuh dan percaya bahwa Engkau-lah Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Bapa, kami bersyukur Bapa karena di hari ini Tuhan, Engkau yang memilih anak-anak-Mu, yang mana Engkau mencari mereka, Engkau yang telah memberi mereka, sehingga mereka percaya bahwa Engkau-lah Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Engkau yang memilih mereka Tuhan. Hari ini, melalui sholat ABM 2, melalui hamba-Mu, Pak Slamet, hari ini 2 jiwa telah diselamatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Slamet Riyadi, dengan hamba Tuhan yang lain, yang di hari yang baik ini Tuhan, Engkau berkati mereka, melakukan pelayanan Tuhan, semestinya sesuai firman-Mu Tuhan, mengajarlah, beritakan Injil, dan baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, kami serahkan semua kepada hamba-hamba-Mu yang melakukan tugas pelayanan Tuhan. Engkau berkati mereka, keluarga mereka Engkau berkati. Lindungi mereka Tuhan. Dan segala kuasa jahat Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Bapa, berkati juga istri dari Bapak Marpaung, Ibu Yanti Samosir. Engkau berkati dia, berikan kekuatan, perlindungan, kesehatan, dan Engkau berkati obat-obat yang diberikan oleh para dokter Tuhan. Kami percaya ada kuasa di tangan-tangan para dokter. Engkau yang memberikan segalanya, Engkau berikan kepada Engkau, dan Engkau titipkan kepada dokter-dokter untuk menangani Ibu terkasih, Ibu Yanti Samosi. Kami percaya Tuhan, dalam keadaan sekarang Tuhan, Ibu boleh sehat dan bangkit dari tubuh yang lemah. Dalam nama Yesus, kami percaya. Dan saudara-saudara kami Tuhan, yang di hari ini, yang lemah tubuhnya Tuhan, Engkau kuatkan mereka. Baik itu yang di rumah maupun di rumah sakit Tuhan, Engkau sembuhkan mereka dengan kuasa bilur-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu. Mereka telah sembuh, dan yang masih tergantung dan obat, kami putuskan. Dan mereka yang masih tergantung betul impus Tuhan, kami putuskan dalam nama-Mu. Dan kami percaya anak-anak-Mu akan pulang secepatnya bertemu dengan keluarga dan penuh sukacita. Dan anak-anak-Mu yang di hari ini, baik di negara kami maupun di seluruh dunia Tuhan, yang belum mencicipi sesuap nasi, anak yatim piatu, kekurangan, apapun itu, Kau berkati mereka dengan cara-Mu, dengan Kau mengasihi mereka Tuhan.
Sesuai yang berkat Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu, begitu pula juga berkat Engkau berikan kepada mereka. Kami percaya Tuhan, di malam hari ini penuh sukacita dan banyak orang memuji dan memuliakan nama-Mu di surga. Bapa, hamba-Mu juga berdoa kepada hamba-Mu anak Stefanus, yang mana dia jauh dan dia mendoakan Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, hamba-Mu meletakkan tangan, meskipun melalui dunia maya, tapi dalam nama Yesus, malam hari ini, saudara Stefanus, dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan kami tolak, dalam nama Yesus. Kau diberkati, segala pergumulanmu, Tuhan Yesus memberkati engkau. Melalui lawatan Tuhan Yesus, hari ini engkau menerima dan engkau harus bertobat dan engkau mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan, malam hari ini saudara Stefanus telah berpulang kepadamu dan mengakui bahwa engkaulah Tuhan dan Juru Selamat baginya. Yang mana dia dulu jauh, dia mendoakan engkau. Dalam pergumulannya Tuhan, banyak masalah yang dia alami. Tapi kami percaya sebagai hamba-Mu, Engkau berfirman, marilah yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Untuk itu Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepadamu dan memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kami yang kami lakukan. Baik kami menyakiti saudara-saudara kami, terlebih-lebih kami menyakiti Engkau Tuhan. Ampuni atas kesalahan kami. Berkati kami Tuhan, di hari ini, dan selalu perjalanan kami Tuhan, langkah kami, langkah kaki kami Tuhan. Di mana Engkau membawa kami Tuhan, kami akan ikut. Berkati langkah kami Tuhan. Di mana kaki kami menginjak, Kau berkati kami. Terima kasih banyak Bapa. Berkati juga siaran kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau berkati kami. Peralatan yang kami pakai, jaringan internet, Kau berkati kami. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa ucapan syukur kami. Dan Engkau juga berkati Bapa anak-anak-Mu yang membantu pelayanan dalam sholat ABM 2 ini. Berkati tangan-tangan mereka dengan Kau berganti dengan tingkap-tingkap langit sesuai dengan apa yang mereka kerjakan Tuhan. Berikanlah berkat berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu telah menerima berkat sukacita di dalam kerajaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Inilah doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke. Shalom semua. Ya. Malam hari ini Pak Bom akan membuka. Kita buka dari Matius 11 ayat 29. Ya. Dan Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikian firman Tuhan. Pak Bobom cuma ambil satu ayat saja ya. Pak Bobom cuma ambil satu ayat di Matius 19. Matius 11 ayat 29. Maaf ya. Karena di sini, karena judul perikop hari ini, kenapa Juru Selamat jadi manusia? Kenapa bukan Juru Selamat Tuhan itu datang dalam rupa pohon? Kenapa Tuhan tidak datang dalam bentuk
rumah, atau pesawat, atau apapun itu. Nah, contoh Tuhan datang dalam bentuk lemari atau meja, kan nggak mungkin. Ya, pasti Tuhan datang dalam rupa manusia, karena tidak ada manusia satupun yang bisa menebus. Contoh, Pak Bombom tidak bisa menebus dosanya Pak Mordekai atau Lidara atau Pak Timothy. Kalau memang Pak Bombom orang suci, paling yang Pak Bombom bisa tebus hanya satu orang. Tapi yang datang ini Tuhan. Jadi dia menebus, Tuhan Yesus menebus seluruh dosa umat manusia. Sesuai dalam Yohanes 3 ayat 4. Kenapa sampai anak manusia datang menebus dosa manusia? Kalau Yesus dalam keadaan jadi batu, atau kayu, atau pohon, atau mobil, apakah benda mati bisa mati? Kan tidak bisa. Manusia kan hidup. Untuk itu harus dibutuhkan yang bisa menebus dosa manusia. Karena dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Untuk itu, yang bisa menebus dosa manusia adalah Tuhan sendiri. Kenapa demikian? Karena manusia, kalau dengan manusia, contoh kalau ada seorang manusia yang suci, ya, seperti Henok, Elia, ya paling bisa menebus paling satu manusia. Kalau Yesus, karena dia Tuhan, dia adalah Allah sendiri. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Dia adalah sang firman yang menjadi manusia. Nah, kenapa Pak Bombom hari ini ambil pikul lakuk yang kupasang dan perhatikan di sini. Belajarlah padaku, belajarlah padaku, pada Yesus, pada firman Tuhan. Tidak mungkin batu, kayu mau bisa mengajar kami. Tidak mungkin. Paham ya? Makanya Tuhan datang ke dalam dunia dalam rupa manusia untuk dia mengajar. Memberikan tahu kepada kita bahwa ini loh manusia, ini saya ajar begini. Karena manusia itu punya akhlak, punya otak. Kalau benda mati yang ajar kita, otak kita jadi mati. Ya? Apakah pohon bisa ajar manusia? Hah? Apakah benda mati bisa ajar kita? Ya? Untuk itu Tuhan datang ke dalam dunia supaya dia berbicara, berkata-kata, merendahkan diri dalam rupa manusia. Kita bukan dalam Filipi 2. Nanti kita kembali ke sini ya. Sebelum saya lari ke Filipi 2, perhatikan. Kenapa Pak Bobo ambil satu ayat saja. Matius 11 ayat 29. Belajarlah padaku. Belajarlah padaku. Firman Tuhan. Firman Tuhan untuk itu disampaikan. Supaya manusia bisa dengar. Kalau pohon bisa bicara, tidak bisa. Kayu bisa bicara, mulutnya begini-begini. Bisa? Tidak bisa. Ya. Untuk itu Tuhan datang dalam rupa manusia, supaya dia menyampaikan firman Tuhan, manusia bisa dengar. Dia turun dan menebus dosa manusia. Untuk itu dia turun dalam rupa manusia. Karena kalau manusia lihat tiba-tiba ya ketemu dengan pohon besar ngomong, lari nggak kalian? Lari nggak? Lari ya? Lari. Coba kalau tiba-tiba Anda jalan di pinggir kuburan atau apa, tiba-tiba ada batu besar. Batu besar ngomong, Lidara, Timothy, Aubrey, lari nggak? Lari. Baru batunya begini-gini, batunya ngomong begini. Lari ya. Untuk itu Tuhan datang ke dalam dunia dalam rupa manusia supaya bisa berkata-kata, ya, menyampaikan kabar baik, merendahkan diri,
Kita harus mengucap syukur. Bukan Tuhan kau jadi manusia makan ikan goreng. Mereka nggak berpikir maknanya loh. Masa benda mati mengajar kita, ya, memberikan kabar baik. Nah, yang kedua, apakah batu benda mati bisa dibunuh? Apakah kayu benda mati bisa dibunuh? Apakah pohon lemari benda mati bisa dibunuh? Ya memang dia mati, benda mati. Nah, pada waktu Yesus disalib dibunuh, pertanyaan saya sama saudara, apakah Tuhan bisa dibunuh? Tentu tidak bisa. Tentu tidak bisa. Kenapa Tuhan tidak bisa dibunuh? Ya karena dia maha kuasa pencipta. Yang bisa dibunuh itu adalah kemanusiaannya. Untuk itu dalam Yohanes 18, kita lihat ya. Yohanes 18. Nah. Yohanes 18 ayat 33, 34 aja ya. Ya, kita bikin dari sini lah, 33. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikian firman. Di dalam perikop hari ini, dalam Matius 11 ayat 29, dikatakan di sini adalah Yesus berkata apa? Ayo. Iya ya, kita kembali ya. Paling bagus kalau kita bahas Alkitab ya. Nah, kenapa Pak Bobo ambil cuma satu ayat? Karena maknanya sangat jelas, ya. Perhatikan. Nah, di sini ada pikul laku, berarti beban hukum Taurat yang kupasang, dan belajarlah padaku, untuk itu aku datang ke dalam dunia untuk memberitakan kebenaran. Dalam Yohanes 8 ayat 51, barang siapa mendengar perkataanku, dia tidak akan binasa. Benda mati saja seperti cincin batu akik, ada godamnya, ada ininya, itunya. Kalian percaya? Ini manusia, Tuhan yang jadi manusia menyampaikan firman Tuhan, kalian masih putar sana, putar kiri, putar kanan. Mikir. Yang mati saja kalian percaya ada kuasa, apalagi ini manusia yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa dalam manusia, Tuhan yang menjadi manusia. Apa pikir? Firmanku, siapa yang percaya dan melakukan firmanku, dia tidak akan binasa. Akulah jalan dan kebenaran, kata dan, kebenaran, bukan jalan kebenaran, jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan aku jalan dan kebenaran dan yang mati. Wahai 1 ayat 17, aku telah mati
dan aku telah bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, kami Kristen tidak ada. Untuk itu dia datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Kita baca dalam Filipi 2. Merendahkan diri. Perhatikan. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai 7 ya. Nah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di sini ya saudara kita dari seberang katakan bahwa hamba dia tidak mengerti, mengambil dalam rupa hamba, hambanya Yesus, hamba Yesus. Dari Kisah Para Rasul 3:13, nggak mikir dia. Yesus Tuhan, kalau mengutus bisa, menjadi hamba bisa. Yang bisa nggak bisa itu manusia menjadi Tuhan. Karena dia kan Maha Pencipta. Dia mau jadi apa terserah dia. Dia mau bilang dia hamba mengutus hamba ya terserah dia. Ya, hamba itu siapa? Kedagingannya. Dia masuk dalam menjadi manusia. Yang benda mati saja Anda percaya, kok orang yang jadi manusia Anda tidak percaya? Kan aneh. Itu yang saya bilang. Yang pesawat jet sudah tempur yang canggih-canggih, mereka masih percaya. Masih baru merancang pesawat dari kayu, dari bambu, dari pohon korma. Mau terbang kan? Sedang percaya dengan cerita yang aneh-aneh. Kita kembali ke belakang. Kita kembali ke dalam Mazmur. Perhatikan itu. Mazmur 49 ayat yang ke-8 dan 9. Perhatikan. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Apakah saudara-saudara bisa menebus saudara-saudara Anda? Mereka berdosa. Di seberang kadang bilang, oh saya bisa mengampuni. Oh siapa? Kau dul. Memberi maaf boleh, tapi Anda tidak bisa punya hak mengampuni dosa. Orang itu telah mencuri, membunuh. Kau bisa bayar, bisa ganti dendam. Tuhan, dia membunuh saya gantinya. Kau pikir nyawa itu apakah? Aduh, kadang-kadang aneh-aneh juga orang-orang ya. Nggak mengerti itu maaf dengan mengampuni. Berbeda ya. Kita manusia tidak ada bisa tebus dosa kita, saudara kita, istri kita. Tidak bisa. Hanya Tuhan yang menebus dosa kita. Untuk itu dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Untuk itu dia mengajar. Untuk supaya kita mengenal kebenaran itu. Kita seperti saudara-saudara kita yang aneh-aneh. Minta maaf ya. Ada pohon di sana kita percaya, oh ada itu kuntilanak setan itu. Bukan Tuhan itu. Pohon yang berdiri begini aja nggak bergerak, tiba-tiba ada setan, lari. Coba kalau ada pohon yang bisa mulutnya begini ya, lari pasti ya. Batu besar di hutan, di gunung, tiba-tiba batu gunung bicara, atau gunung yang berbicara. Maunya begitu, benda mati yang bicara. Kalau Yesus bukan Allah, tidak mungkin dia tidak menebus dosa manusia. Karena tidak ada manusia di kolong langit ini yang bisa menebus saling manusia punya dosa. Ada. Karena Yesus adalah Allah, sehingga dia mampu. Ya, Tuhan Yesus itu mampu
memberikan nilai penebusan, memberikan suatu nilai penebusan yang tak terbatas kepada kita umat manusia. Tuhan Yesus datang dalam rupa manusia, dia memberikan suatu penebusan yang tidak terbatas. Tak terbatas kekasih. Sorry ya, saya nggak bisa menyanyi ini semua ya. Lagu itu sangat sensitif sekali. Ya gitu aja, nanti kenang lagi. Nah, kita coba lihat saudara dalam Ibrani. Kita buka dalam Ibrani. Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Karena dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah pembunuh. Pembunuh apa? Pembunuh rohani, bukan pembunuh tubuh. Dia adalah pembunuh sejak semula, dari semenjak Adam jatuh dalam dosa. Makanya upah dosa adalah maut. Untuk itu Yesus datang dalam ke dunia dalam rupa anak-anak manusia, supaya dia bisa menebus dalam rupa manusia. Bukan datang dalam dunia dalam bentuk benda mati. Benda mati gak bisa ngomong. Paling itu pun juga bersyukur kalau bisa ngomong. Kita lanjut baca. Ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Kalau tidak ada penebusan sampai sekarang, orang yang tidak tahu jelas Tuhannya siapa, penebusannya siapa, masih meminta petunjuk arah, masih meminta petunjuk permohonan dosanya diampuni. Mereka tidak mengenal. Kami berbahagia yang sudah tahu siapa yang menebus dosa kita. Karena Yesus adalah perantara dosa kita. Apabila kita jatuh dalam dosa, Yesus menebus. Sesuai dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 hingga ayat kedua. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dialah penebus perantara. Yang lain masih bilang, Tuhan, tunjukkanlah kami di mana itu Engkau. Karena mereka tidak mengenal. Kalau kita, dia sudah datang mengajar. Inilah kebenaran. Siapa yang mendengar firman-Ku, dia tidak akan binasa. Yesus berkata, banyak. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percayaku, ia akan hidup. Walaupun ia sudah mati sampai selama-lamanya. Kau sudah mati tetap hidup. Apakah ada seorang nabi bisa berkata, engkau sudah mati, engkau akan hidup? Hanya orang bodoh yang mau mendengar. Benda mati mau menyelamatkan kita. Perhatikan baik-baik ya. Hanya seorang manusia yang bisa berkata, dia manusia, tapi dia Tuhan. Dia merendahkan diri dalam rupa manusia. Dia lahir ke dalam dunia. Supaya dia bisa berkata-kata. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka pikiran kita lah. Kenapa sampai Tuhan mau jadi manusia? Supaya dia bisa berkata-kata. Kita kan manusia punya hati. Makanya ada lagu Ku Buka Hati. Bukalah mata. Pohon tidak punya mata. Pohon tidak punya hati. Gunung tidak punya perasaan.
Manusia punya mata, punya mulut, punya hati, punya perasaan. Apakah Yesus berdosa? Tidak. Kalau Yesus hanya manusia biasa, kemudian dia tidak berdosa seperti Elia dengan Henokh, pasti dia hanya bisa menebus satu orang karena dia manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan anaknya, sehingga ia mengeluarkan anaknya dalam Yohanes 3:16 seluruh dunia. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Bukan dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus. Manusia itu manusia, Kristus Yesus. Hei, manusia Kristus Yesus Kristus. Dialah perantara. Maksudnya begini, supaya Anda punya otak terbuka. Ini kan manusia. Lahir. Tuhan datang. Ambil rupa manusia. Tuhan ada dalam diri itu. Hamba itu. Pada waktu Yesus disalib. Eli, Eli, lama sabatani. Disitulah Tuhan. Kesannya dia meninggalkan. Dia pergi tinggalkan anaknya. Disitulah namanya putus hubungan dengan rohani. Seperti yang terjadi ribuan tahun lalu. Adam melakukan dosa. Di situ pula Tuhan marah. Putus. Tapi Tuhan menyayangi anak manusia. Untuk itu Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Disitulah tanda kasih Tuhan. Supaya Tuhan bisa mengasihi anak-anaknya yang diciptakan. Dan anak-anak tahu diri. Siapa Tuhan yang diciptakan? Supaya dia memuji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bukannya memaki-maki. Anda maki-maki. Gehenna. Apa itu Gehenna? Halaman neraka. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, kalau kita lihat, ya, Yesus sudah berkata, aku ini, belajarlah. Baca Alkitab itu pelan-pelan, satu-satu ayat yang baca. Jangan. Tadi saya lihat ya, saudara kita di seberang itu bilang, Zakaria itu Yohanes. Sama. Terus saya lihat di Wikipedia, rupanya Wikipedia ini bikin bodoh mereka. Masa Zakaria sudah di zaman tahun Masehi. Ya, Zakaria itu ada dua ya, Yohanes punya. Ya, Yohanes, ya, Yahya ini punya ayat, Zakaria saya nggak tahu juga ya. Terus dibilang Zakaria ini yang hidup di Masehi. Kan ya Zakaria itu kan dia hidup di tahun ini ya, di tahun Zakaria yang kita masuk di kitab Zakaria Perjanjian Lama itu kan hidup di di tahun berapa itu saya ya? Kayaknya ada ya, Zakaria ini kan di zamannya Raja di Zakaria 7 itu ya, ayat 1. Itu kan Zakaria itu hidup di zaman Raja Darius itu. Raja Kaisar Iran. Jadi mereka ini samakan Zakaria di zaman Yesus lahir, Yohanes, sama dengan Zakaria di kitab-kitab Perjanjian Lama. Mereka baca-baca Wikipedia, enggak tahu sampai bikin itu ya. Aduh, bilang kita umat terjemahan, padahal mereka ini sejarah, enggak tahu bukan sejarah betul ya. Aneh-aneh kalau saya lihat si Abdul itu ya. Abdul biasa tahu kan? Abdul yang sering masuk di Pak Bobo. Pantasan mereka dibukakan ya, tak mengerti sejarah. Nah, kalau kita lihat bahwa
Yesus adalah perantara. Sehingga Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus, Gehenna. Dalam Yohanes 12 ayat 46, aku datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, tapi firmanku yang akan menghakimi. Firman itu apa? Kata-kata. Sudah dikasih tahu, nak, jangan begini ya, nak, jangan begini ya. Masih kepala batu. Ya sudah, siap-siap saja. Belum. Kita buka di dalam 1 Korintus 2. Kita buka dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Siapa yang bisa salib Tuhan? Kalau semua pada waktu mereka mau salib seperti kata-kata Dr. Zakir, saya ini Tuhan. Bisa saja Tuhan Yesus pada waktu itu mau disalib, dia tinggal perintahkan malaikat, dia ditangkap saja, orang telinga putus, dia potong orang telinga putus, dia kasih sambung, bisa aja dia melawan. Ya. Manusia biasa saja ditakuti, apalagi ini Tuhan. Manusia saja tidak bisa buat apa-apa, dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa, semuanya dia bisa. Baru cuma melawan manusia-manusia itu, ya Tuhan. Cuma sudah dinubuatkan. Firman-Nya itu ya dan amin, bukan firman yang putar ke sana, putar ke situ, ya. Sakaria saja nggak tahu Sakaria tahun berapa, padahal Sakaria itu tahun 500 Masehi lah, 520 lebih lah Masehi, sampai di tahun 486 sebelum Masehi. Jarak jauh ya. Dengan kelahiran tahun Yesus tuh jarak jauh. Aja mereka putar-putar. Baca-baca di sejarah melalui Google, aneh-aneh aja kok gak tahu. Makanya beli buku. Jangan gengsi. Kalau memang Yesus berkata dia Tuhan, melakukan mujizat-mujizat, tidak ada, kami Kristen ini nggak ada. Belum ada penebusan. Kita buka di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Makanya Musa tidak pernah mengatakan. Dia hanya menulis siapa itu Tuhan. I am who I am. Elohim Abraham Israel. Makanya pada waktu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat, Yesus tidak pernah berkata saya ini Tuhan. Yesus hanya mengajar, memberitahukan kepada mereka, saya ini loh, pernah ditulis oleh Nabi Musa. Ini saja Pak Bowo sudah ajar sama si Abdul tidak mengerti siapa itu Yesus. Aneh kan? Mana coba mana? Nanti saya tunjuk. Dia adalah manusia dan juga dia Tuhan. Nah, Musa tidak pernah mengatakan sesuatu tentang imam-imam. Tapi Musa ada mengatakan bahwa banyak nubuatannya. Engkaulah Tuhan. Engkau telah mengutus. Banyak ayatnya. Musa menulis Yesus itu siapa? Memang bukan nama Yesus, bukan. Jarak Tuhan Yesus bersama Musa 1500 tahun. Tulis kitab Taurat ditulis 1440 Masehi, sebelum Masehi. Nah, jaraknya berapa tahun? Makanya dalam kitab Taurat, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, Saduki, mereka berbicara kepada Yesus. Yesus, ini kita buka ya, contoh ya. Kita contoh, saya kasih lihat. Perhatikan baik-baik. Kita buka dalam Yohanes 5.
Ini kadang-kadang saya sampaikan sama si Abdul, tidak pernah mengerti. Tuhan Israel dengan Tuhan orang Kristen berbeda. Aduh, orang Yahudi sudah keras kepala, mereka lebih keras kepala lagi. Aneh-aneh aja lu Abdul. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 5, perhatikan. Ini tulisan merah semua, Yesus yang berbicara. Nah, di sini dikatakan kesaksian Yesus tentang dirinya. Yesus ini sedang berbicara dengan ahli-ahli Taurat. Ya, Yesus ini ada berbicara dengan ahli-ahli Taurat. Nah, untuk itu kita lihat. Makanya kita buka dari 45. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Bentar ya, saya ganti baterai dulu. Nah, mouse-nya mati. Untung ada baterai share. Oke. Nah, perhatikan di situ. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Mereka berharap kepada ahli hukum Taurat. 10 hukum Taurat dan 613 hukum Taurat. Peraturan-peraturan. Termasuk 10 hukum Taurat ada di dalam 613 itu. Makanya orang Yahudi bertanya sama Yesus. Karena mereka tidak percaya. Apakah engkau Mesias? Anak Yusuf, anak Maria. Perhatikan. Ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Orang Yahudi, ahli Taurat, jelas percaya bahwa Musa itu siapa? Nabi besar mereka. Tapi mereka belum percaya juga. Padahal Yesus sudah katakan, jika kamu percaya kepada Musa, perhatikan di sini. Sebab jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, pada Yesus. Sebab ia telah menulis tentang aku. Kalau tidak percaya kepada Musa, ya untuk apa Yesus mengatakan? Tapi karena mereka percaya, membesar-besarkan Nabi Musa, Nabi besar mereka, Yesus berkata, jika kamu percaya kepada Nabi Musa, tentu kamu juga percaya kepadaku, karena Musa telah menulis tentang aku. Siapa itu aku? Yesus tidak mau kasih tahu, bilang, aku ada tulis di Mazmur, ada kitab para nabi. Tidak mau, cukup satu itu saja. Dan itu pertanyaan, di manakah dia tulis? Michel, Dokter Michel, kau dengar ini yang kau masuk. Pak Bom bertanya, ini Pak Bom pas jawaban. Baca Alkitab itu pakai minta rohani. Jangan minta baca Alkitab itu pakai kau punya otak pintaran. Profesor, doktor, insinyur, bukan itu. Minta sama Tuhan. Pengetahuan, pengajaran di bawah, hikmat di atas. Hah? Ini jawabannya. Nabi Musa, berarti kalau Yesus berkata begitu, berarti kita lihat dalam kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. 5 kitab. Kita buka di Keluaran. Masih banyak. Pak Bomo kasih tulis satu saja. Satu aja. Nih, perhatikan. Ayat 14. Nah. Firman Allah kepada Musa. Firman Allah kepada Musa. Karena Yesus berkata, jikalau kau percaya kepada Musa, tentu juga kau percaya kepadaku. Karena Musa telah menulis aku tentang aku. Sesuai dalam Matius hari ini, Matius 11 ayat 29, Yesus datang mengajar. Perhatikan baik-baik. Firman Allah kepada Musa.
Berarti firman Allah kepada Musa. Musa yang menulis. Menulis tentang apa? Firman. Paham ya? Nah, apa yang ditulis? Berarti firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi firman-Nya. Beginilah kau katakan, kata kau di sini tertuju kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Nah, pertanyaannya, yang bertanya kepada Yesus siapa? Orang Israel, bukan orang Arab, bukan orang Amerika, bukan orang Italia, bukan orang Indonesia, bukan orang Singapura, bukan orang Malaysia, bukan orang Toraja, bukan. Mikir. Yang bertanya itu ahli Taurat, orang Saduki, orang Farisi, orang Israel. Maka Yesus katakan, kalau kau percaya kepada Nabi Musa, tentu kau juga percaya kepada Musa. Apa yang ditulis tentang aku, siapa tuh aku? Baru satu ayat. Ratusan ayat ada dalam Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Abang belum tahu semua. Kalau kita mau jelaskan, kalau Anda mungkin buka hati, saya akan kasih training Anda. Berjam-jam, itu dari pagi sampai malam. Nubuatan-nubuatan, bukan gampang. Nubuatannya, penggenapannya. Nubuatannya, penggenapannya. Nubuatannya, penggenapannya. Nah itu. Kita baca dulu. Supaya percaya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Aku itu siapa? Firman. Contoh, Pak Bobo begini. Aku adalah aku. Aku mengutus suaraku. Ya, itu. Kalau tanpa aku berbicara, manakah saudara-saudara bisa kenal bom? Apakah aku? Paling kan kalian cuma ketawa-ketawa. Apa yang saya dengar? Ya. Makanya pada waktu Yesus berbicara sama waktu dalam rupa manusia, Yesus hanya berkata apa? Dia tekan 2 kali. Dia tidak mungkin bilang, saya ini Tuhan, sembahlah aku. Dengan kata-kata, perbuatan. Pada waktu di perahu, badai, Yesus menghadap. Murid-muridnya semua termangu. Siapakah dia? Kan Pak Bobo sudah jelaskan sebelumnya. Mereka menyembah. Akulah aku telah mengutus aku kepada banyak. Dalam Ulangan banyak. Melihat banyak. Dalam Imamat ada. Bilangan ada. Cuma orang kurang teliti. Kita lihat. Kita kembali dulu ke dalam Yohanes. Penggenapannya di mana? Nah, kita buka di sini. Perhatikan. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu. Yang tadi di Yohanes 5. Yang tadi di Keluaran 3 ayat 14. Yang tadi loh. Yang tadi. Ada aja orang-orang. Nah. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ngeri ya. Sang Firman berkata, jikalau kamu tidak percaya kepada aku, kamu akan mati dalam dosamu. Mati mampus. Plung. Kalau plung dalam air, dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, selamat. Tapi kalau plung di api, tidak. Mampus. Maukah? Untuk itu, juru selamat menjadi manusia. Supaya dia mengajarkan. Yesus tidak pernah berkata, sebelum dia disalib, aku ini Tuhan. Jangan bikin apa-apa sama saya. Kalau dia bisa berbuat apa? Bisa.
Cuma penggenap, makanya kalian itu anak-anak Tuhan belajar penggenapan. Gak usah banyak lah. Cukup kitab Taurat. Kitab para nabi contoh ambil aja dari Yoel, Yehezkiel, Zakaria, Mika, Maliaki. Nah, terus apa lagi? Satu raja-raja, dua raja-raja, Samuel, hampir semua ya. Hampir semua ya. Banyak Pak Bobong, ya banyak. Daniel, terus apa lagi? Yosua, ambil dari mana? Yoel. Ada ya? Ada ya. Nubuatannya, penggenapannya. Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang paling banyak tuh ada di Matius, Lukas, Yohanes. Markus hanya sebagian karena cuma sampai 16. Nanti yang nama Ustadz siapa jadi bilang, buka Matius pasal 40. Mordecai itu pasal 40. Semalam ya. Matius sampai 28, bro. Kitab Nehemia bukan Yesenia. Bikin ketawa aja, dul Abdul. Nah, kalau kita mau belajar firman Tuhan, siapa tuh Yesus? Siapa itu anak manusia? Siapa itu I am who I am? Aku adalah aku. Kita baca belajar dalam Yohanes. Jangan berpikir, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Sekarang saya tanya, kalau saya tidak melontarkan kata-kata saya, apakah Anda bisa melakukan suatu pekerjaan? Contoh, saya punya anak buah. Contoh, dia mau menjangkul. Saya diam aja begini. Ini firman lagi. Suara lagi menunggu loh. Untuk dikeluarkan. Apakah orang mau mengerjakan? Ya. Harus saya kerjakan. Baru orang dengar suara saya. Kalau tanpa suara saya ada, mana orang mau kerjakan? Paham ya? Oh, haleluya. Damai sejahtera bagi kita semua. Pak Bom cukup sampai di sini. Saya pikir teman-teman semua sudah mengerti, dan anak-anak Tuhan semua yang hari ini, saya percaya di malam hari ini pasti banyak lagi yang bertobat, karena hari ini 2 orang sudah dibaptis oleh Bapak Pendeta Slamet Riyadi. Tuhan Yesus memberkati anak-anak Tuhan yang selalu mengikuti channelnya Solat ABM 2, dan mereka hari ini anak-anak perhatikan, pikulah kuk yang kupasang, kataku nih Yesus, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah firman Tuhan ini menjadi suatu pegangan dan kehidupan bagi kami. Biarlah kita semua menabur kepada saudara-saudara kita sebagai menabur, sebagai siraman rohani, biar mereka bisa dijamah dengan kuasa Roh Kudus. Kita hanya menyampaikan, biarlah nanti Tuhan yang memberi berkat. Haleluya. Amin.